Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengelola Komunikasi Pribadi Pemasaran Langsung dan Interaktif Berita dari Mulut ke Mulut dan Penjualan Personal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya, Kari Dr. Fiatri Lestari, selaku moderator, untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Saya Anastasia Irawan. Saya Farida Oktaviatri Lestari. Saya Indah Fitri Lestari. Saya Marina Santi Simanjuntak. Baik, langsung saja kita mulai ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Anastasia Irawan. 1. Pengertian pemasaran langsung. Menurut definisi American Direct Marketing Association, Hodgson dan Richard, tahun 1989, pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih alat periklanan untuk mendapatkan tanggapan yang terukur di mana saja. Sedangkan menurut Kotler 1999 dalam jurnal Carolina dan Nenad berpendapat bahwa pemasaran langsung atau direct marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan melalui berbagai media periklanan yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk mendorong konsumen melakukan respon secara langsung. Inti dari sistem pemasaran langsung adalah daftar yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon individu yang menarik perhatian produsen atau perantara. Kemudian, perusahaan memasukkan informasi tentang pelanggan dan pembeli ke dalam database perusahaan untuk digunakan lebih lanjut. Dan jika perlu dapat dijual ke penjual, produsen, atau perantara lain, jika mereka menunjukkan minat pada informasi ini. Eva YM 2011. 2. Manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung berfokus pada penggunaan alat komunikasi yang bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran dan dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel dan memungkinkan pengujian dini, dan pengukuran respon. Penggunaan surat untuk mengirimkan surat, materi iklan, sampel produk, brosur, buklet, dan lain-lain yang relevan kepada pelanggan potensial. Pasar sasaran dan prospek. Sebagian besar pemasar langsung menerapkan formula RFM atau kebaruan Reseni. Frekuensi jumlah monetary amount, untuk memilih pelanggan menurut berapa banyak waktu berlalu sejak pembelian terakhir mereka, beberapa kali mereka membeli, dan berapa banyak uang yang mereka habiskan sejak menjadi pelanggan. Elemen pemasaran. Strategi penawaran mempunyai 5 elemen: produk, penawaran, metode, media, metode distribusi, dan strategi alternatif. Untungnya, semua dapat diuji. Pemasaran surat langsung juga harus memiliki 5 komponen surat itu sendiri, yaitu 1. Amplop luar harus berisi ilustrasi lebih disukai bila berwarna atau ada hal yang membuat orang tertarik membukanya, seperti pengumuman konteks hadiah atau manfaat. Kedua, surat penjualan. Singkat dengan kertas yang berkualitas baik, harus menggunakan salam pribadi dan dimulai dengan kepala berita dengan huruf tebal. Ketiga, pamflet. Warna yang menyertai surat biasanya meningkatkan tingkat respon lebih besar dari biayanya.
Keempat, pengiriman surat langsung harus menampilkan nomor bebas pulsa dan situs web di mana penerima dapat mencetak kupon. Kelima, amplop jawaban dan perangko gratis meningkatkan tingkat respons secara dramatis. Pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog barang lini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, tetapi kadang-kadang juga berbentuk CD, video, atau online. Telemarketing. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Sistematikanya adalah karyawan perusahaan memberikan nomor telepon gratis kepada pelanggan untuk menerima pesanan dari mereka, dan para pelanggan mengetahui informasi berdasarkan iklan TV, radio, surat langsung, dan perdagangan katalog. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marina Santi Simanjuntak. Pemasaran interaktif. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menawarkan manfaat unik. Perusahaan dapat mengirim pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Internet sangat dapat diandalkan dan berpengaruh dapat ditelusuri dengan mudah. Web menawarkan keunggulan penempatan konstruktural dan membeli iklan di situs yang berhubungan dengan penawaran pemasar. Pemasar juga dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari untuk menjangkau masyarakat ketika mereka benar-benar melalui proses pembelian. Pengguna web juga memiliki kelemahan. Konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih efektif dibandingkan seharusnya, akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web yang menggunakan perangkat lunak. Pemasar harus pergi kemana pelanggan pergi, dan yang semakin bertambah adalah pengguna web. Pelanggan menentukan informasi apa yang mereka butuhkan, penawar apa yang menarik mereka, dan berapa yang bersedia mereka bayarkan. Menempatkan iklan dan promosi online. Perusahaan memilih bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biaya dalam pencapaian tujuan komunikasi dan penjualan. Berikut ada beberapa perantaranya. Yang pertama ada situs web, situs mikro, iklan pencari, iklan tampilan, iklan antara, iklan dan video khusus internet, pemberian sponsor, aliansi, komunitas online, email, dan pemasaran mobile. Berita dari mulut ke mulut. Saat ini, perusahaan atau industri mulai bergerak menuju proses yang disebut dengan Integrated Marketing Communication atau IMC, yang mencakup upaya sistem koordinasi promosi dan strategi pemasaran lainnya. Kotler dan Keller 2012. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman Rifandi, Integrated Marketing Communication atau IMC berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah berita dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Konsumen membicarakan lusinan merek setiap hari. Komunikasi dari mulut ke mulut sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hal ini dikarenakan setelah melakukan pembelian, konsumen akan memberitahu mengenai produk tersebut dari segi manfaat dan berdasarkan pengalaman konsumen setelah menggunakan produk tersebut.
Selanjutnya, Sa. Udah muncul belum? Udah. Sudah. Pemasaran buzz atau viral. Beberapa pemasar menekankan pada dua bentuk khusus berita dari mulut ke mulut. Pemasaran buzz dan viral. Pemasaran buzz dan viral mencoba menciptakan publikasi di pasar untuk memamerkan merek dan fitur harganya. Pemimpin opini. Periset komunikasi mengajukan pandangan struktur sosial baru tentang komunikasi antar pribadi. Konsumen dapat menolak komunikasi pribadi jika tidak diminta. Beberapa taktik berita dari mulut ke mulut hanya berbeda tipis antara dapat diterima dan tidak etis. Salah satu taktik kontroversial kadang-kadang disebut pemasar tersembunyi (SEAL) atau pemasar siluman (STEAL), yaitu membayar orang untuk diam-diam mempromosikan produk atau jasa di ruang publik tanpa mengungkapkan hubungan keuangan mereka dengan perusahaan sponsor. Dan selanjutnya adalah blog. Blog sangat bervariasi. Sebagian blog adalah blog pribadi bagi teman dekat atau keluarga, sedangkan blog lainnya dirancang untuk menjangkau dan memenuhi banyak pemirsa. Salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Sekitar sepertiga pengguna internet membaca blog. Sebagai konsumen, menggunakan blog atau video sebagai sarana retribusi dan balas dendam terhadap perusahaan atas layanan yang buruk dan produk yang gagal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Fitri Lestari. Ya, yang keempat, merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan paling tua pemasaran langsung adalah kunjungan penjualan lapangan. Saat ini sebagian besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan profesional untuk menemukan tempat calon pelanggan, mengembangkannya menjadi pelanggan dan menumbuhkan bisnis, atau mereka memperkerjakan perwakilan produsen dan agen untuk melaksanakan tugas penjualan langsung. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. 1. Pengiriman atau delivery. 2. Mengambil pesanan atau order taker. 3. Missionaries atau missionary. 4. Teknisi atau teknikan. 5. Pencipta permintaan. 6. Penyedia solusi atau solution vendor. Perwakilan penjualan biasanya adalah orang pertama yang menemukan kesenjangan dalam lini produk. Dalam merancang wiraniaga, perusahaan harus mempertimbangkan perkembangan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi. Selanjutnya, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Mereka harus dapat menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan yang mereka wakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Wiraniaga harus melaksanakan satu atau lebih tugas khusus berikut. 1. Mencari calon pelanggan atau prospek. 2. Menentukan sasaran. 3. Mengkomunikasikan. 4. Menjual. 5. Melayani. 6. Mengumpulkan informasi. 7. Mengalokasikan. Next. Struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri, pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke beberapa jenis pelanggan mungkin memerlukan struktur produksi atau pasar. Beberapa perusahaan memerlukan struktur yang lebih kompleks. Ukuran tenaga penjualan. Perwakilan penjualan merupakan salah satu aset perusahaan yang paling produktif dan mahal. Meningkatkan jumlah mereka akan meningkatkan penjualan dan biaya. Metode ini mempunyai 5 tahap.
1. Mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. 2. Menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan atau jumlah kunjungan terhadap satu pelanggan per tahun untuk setiap kelas pelanggan. 3. Mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan yang bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja bagi suatu negara dalam kunjungan penjualan per tahun. 4. Menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. 5. Membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan. Next. Kompensasi tenaga penjualan. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan: jumlah tetap, jumlah variabel, tunjangan pengeluaran dan manfaat. Jumlah tetap gaji dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan akan stabilitas penghasilan. Jumlah variabel yang biasa berupa tunjangan pengeluaran memungkinkan wiraniaga mendapat penggantian pengeluaran yang terjadi saat bepergian dan menghibur pelanggan. Manfaat seperti liburan yang dibayar perusahaan, manfaat sakit atau kecelakaan, pensiun, dan asuransi jiwa dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kepuasan kerja. Next. Mengelola tenaga penjualan, merekrut dan memilih wiraniaga. Alat prediksi yang lebih efektif adalah uji komposit dan pusat penilaian yang merangsang lingkungan kerja sehingga peserta dinilai dalam lingkungan yang sama dengan lingkungan di mana mereka akan bekerja. Setelah manajemen mengembangkan kriteria seleksi, manajemen harus merekrut departemen sumber daya manusia mencari pelamar baru dengan mengumpulkan nama dari wiraniaga yang sudah ada. Melatih dan supervisi wiraniaga. Kini beberapa perusahaan menggunakan permainan peran dan sensitivitas atau pelatihan empati untuk membantu tenaga penjualan mereka dalam mengidentifikasi situasi, perasaan, dan motif pelanggan. Perusahaan bervariasi dalam seberapa dekat mereka mensupervisi wiraniaga. Wiraniaga yang sebagian besar dibayar berdasarkan komisi yang biasanya tidak terlalu diawasi atau disupervise. Wiraniaga yang menerima gaji dan harus mencakup pelanggan tertentu biasanya mendapatkan pengawasan atau supervise substansial. Produktif wiraniaga. Beberapa riset menunjukkan wiraniaga saat ini menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan penjualan ke pelanggan kecil yang kurang menguntungkan dan tidak memusatkan perhatian pada pelanggan besar lebih menguntungkan. Motivasi wiraniaga membutuhkan dorongan dan intensif khusus, terutama wiraniaga yang berada di lapangan dan harus menghadapi berbagai tantangan harian. Sebagian besar pemasar percaya bahwa semakin tinggi motivasi wiraniaga, semakin besar usaha dan kinerja, penghargaan dan kepuasan yang dihasilkan, semuanya menghasilkan motivasi lebih lanjut. Salah satu penelitian yang mengukur arti penting berbagai penghargaan menemukan bahwa penghargaan dengan nilai tertinggi adalah bayaran diikuti promosi, perkembangan pribadi, dan pencapaian. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mengevaluasi wiraniaga. Sumber informasi. Sumber informasi terpenting tentang wiraniaga adalah laporan penjualan. Laporan penjualan dibagi antara rencana kegiatan dan catatan hasil kegiatan. Contoh terbaik rencana kegiatan adalah rencana kerja wiraniaga yang dikumpulkan wiraniaga setiap minggu atau bulan sebelumnya untuk menjelaskan rencana kunjungan dan perjalanan. Yang kedua ada evaluasi resmi. Evaluasi saat ini membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Wiraniaga dapat menganalisis keberhasilan atau kegagalan kunjungan penjualan dan bagaimana mereka akan meningkatkan kemungkinan pada kunjungan selanjutnya. Kinerja mereka dapat terhubung dengan faktor internal, yaitu berupa usaha, kemampuan, dan strategi, dan faktor eksternal yang berupa tugas dan keberuntungan. Next. Prinsip-prinsip penjualan personal. Penjualan personal pribadi merupakan komunikasi lisan yang ditunjukkan untuk mempromosikan produk, layanan, perusahaan, atau ide dengan satu atau beberapa konsumen potensial untuk mencapai kesepakatan.
Personal selling atau penjualan personal juga dilakukan melalui perekrutan salesman dan sales girl untuk melakukan penjualan dari pintu ke pintu atau door to door. Oleh Kasmir, Pemasaran Bank 2005. Wiraniaga diajarkan metode spin untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pernyataan seperti yang pertama pernyataan situasi atau situation question, yang kedua ada pertanyaan masalah atau problem question, yang ketiga ada pertanyaan implikasi atau implication question, yang terakhir ada pertanyaan kebutuhan imbal balik atau need payoff question. Next. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikan. Yang kedua ada pra-pendekatan. Yang ketiga ada presentasi dan demonstrasi. Yang keempat ada mengatasi keberatan. Yang kelima penutupan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan pemeliharaan. Next. Pemasaran hubungan. Prinsip penjualan personal sebagian besar berorientasi pada transaksi karena tujuan mereka adalah menutup penjualan tertentu. Dalam banyak kasus perusahaan tidak mencari penjualan segera, tetapi lebih mencari hubungan pelanggan atau pemasok jangka panjang. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi respon, terukur, atau transaksi di setiap lokasi. Pemasaran langsung, terutama pemasaran elektronik, memperlihatkan pertumbuhan yang tajam. Pemasaran langsung juga merencanakan kampanye dengan memutuskan tujuan, pasar sasaran, dan prospek, penawaran, dan harga. Hal ini diikuti oleh pengujian dan penentuan ukuran untuk menentukan keberhasilan kampanye. Saluran utama bagi pemasaran langsung adalah meliputi penjualan tatap muka atau langsung, surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan mobile. Pemasaran interaktif memberi pemasaran peluang interaktif dan individualisasi yang jauh lebih besar melalui situs web yang dirancang dengan baik, dan juga iklan dan promosi online serta pendekatan lain. Pemasaran berita dari mulut ke mulut menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang produk, jasa, dan merek. Dan yang terakhir ada penjualan personal. Penjualan personal merupakan komunikasi lisan yang ditunjukkan untuk mempromosikan produk, pelayanan, perusahaan, atau ide dengan satu atau beberapa konsumen potensial untuk mencapai kesepakatan. Meskipun menurut sebagian orang penjualan personal adalah seni kuno, saat ini wiraniaga mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.